Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 147 terkenal. Ketika Feng Yu selesai berbicara dengan direktur pabrik, hari sudah sore. Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah awal dari perkemahan musim panas dan dia belum melapor dan tidak menelepon kepala sekolah Sun. Feng Yu segera mencari telepon untuk menelepon asrama Universitas Moskow. Namun, seseorang dari asrama menjawab dan memberitahu Feng Yu bahwa semua orang ada di luar dan tidak di asrama. Tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Feng Yu tersambar petir. Dia hanya tahu nomor telepon asrama dan tidak tahu tentang rencana perjalanan kam atau nomor kontak lainnya. Sial, kenapa belum ada ponsel? Feng, ada apa? Anda tampak seperti Anda tidak bahagia. Direktur pabrik Mosgov telah setuju untuk menjual mesin lini produksi itu kepada kami untuk memproduksi lemari es. Anda pikir itu terlalu mahal? Kirilenko merasa bingung. Harganya sudah murah, dan Feng Yu adalah negosiator yang baik, bahkan lebih baik darinya. Jika dia yang melakukan negosiasi, biayanya tidak akan terlalu rendah. Tidak. Saya senang dengan kesepakatan ini. Saya tidak akan melupakan komisi 30% yang saya janjikan kepada Anda. Tapi saya datang ke Moskow untuk menghadiri summer camp dan kemarin saya mabuk dan tidak kembali ke asrama universitas. Saya juga tidak menelepon wakil kepala sekolah untuk memberitahunya. Aku mungkin dalam masalah. Perjalanan ini, Feng Yu ingin melakukan negosiasi sendiri, tetapi dia masih akan membayar komisi 30% kepada Kirilenko. Feng Yu telah menghitung. Peralatan yang Kirilenko jual kepadanya harus diberi markup antara 40 hingga 50%. Memberikan komisi 30% ke Kirilenko masih akan lebih murah. Banyak hal yang ingin dibeli Feng Yu selama perjalanan ini, dan Feng Yu juga memberitahu Kirilenko bahwa dia akan melakukan lebih banyak pembelian lanjutan setelah perjalanan ini. Karena itu, Kirilenko dengan senang hati menyetujui komisi 30%. Kirilenko masih ingin membawa Feng Yu ke pabrik berikutnya. Dia ingin membawa Feng Yu ke semua pabrik di dekat Moskow dalam beberapa hari ini. Dia juga lupa bahwa Feng Yu berada di Moskow untuk menghadiri perkemahan musim panas Universitas Moskow dan itu adalah kam internasional. Feng, jangan khawatir. Aku akan mencari tahu untukmu di mana perkemahan itu dan mengirimmu ke sana. Lalu kita akan bertemu di malam hari di masa depan. Oke, tidak apa-apa untuk bernegosiasi dengan pabrik di malam hari juga. Tapi aku tidak akan minum. Feng Yu berkata dengan khawatir. Berhentilah mengatakan bahwa minum adalah tradisi Uni Soviet. Saya di sini membeli mesin Anda, dan Anda harus meminum segelas vodka dengan saya 2 kali. Kirilenko sangat efisien. Dengan beberapa panggilan telepon, dia mendapat poin pelaporan perkemahan musim panas. Hari pertama adalah sesi ice breaking di antara para siswa. Jadi, mereka akan berjalan-jalan di pedesaan. Ketika Feng Yu bergegas ke perkemahan, sudah ada tenda yang didirikan. Juga ada asap dari kebakaran, dan para siswa sedang memasak makan siang mereka. Wakil kepala sekolah Sun melihat kendaraan yang dikenalnya melaju ke arah mereka dari jauh. Dia segera berlari ke arahnya dan melihat Feng Yu turun dari mobil. Ya Tuhan, akhirnya kamu kembali. Namun panitia penyelenggara sudah melapor ke polisi. Sekolah mereka akan terkenal secara internasional. Feng Yu, siapa yang kamu pergi? Saya meminta Anda untuk menelepon saya, mengapa Anda tidak menelepon? Ketika mereka bertemu, Feng Yu dihadapkan dengan rentetan pertanyaan dari wakil kepala sekolah Sun. Feng Yu tertawa malu, kepala sekolah Sun, aku mabuk kemarin, dan aku lupa. Kamu masih pergi minum. Apakah Anda lupa aturan yang diberitahukan kepada Anda sebelum perjalanan? Semua siswa tidak diperbolehkan minum. Panitia penyelenggara sudah melaporkan ke polisi tentang Anda hilang. Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Hilang. Feng Yu juga merasa bahwa masalah ini telah diledakkan. Jika masalah ini menyebar kembali ke China, dia akan masuk daftar hitam oleh universitas dan bahkan dicatat dalam kesaksian sekolahnya. Tidak disiplin, tidak ada kerja sama tim, tidak bisa mengikuti instruksi dan membawa aib bagi bangsa. Feng Yu segera menarik Kirilenko. Ini semua salahnya karena membuatnya minum tadi malam. Dia harus menyelesaikan ini. Kirilenko memandang Feng Yu dan berpikir bahwa ini membuat gunung dari sarang tikus tanah.
Feng Yu hanya terlambat setengah hari dan apa masalahnya? Dia hanya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kirilenko mencari orang-orang dari panitia penyelenggara dan berbicara kepada mereka selama sekitar 5 menit dan memberitahu Feng Yu bahwa masalahnya telah diselesaikan. Dia akan kembali pada malam hari untuk menjemput Feng Yu. Tim dari negara lain melihat dengan rasa ingin tahu ke arah sekolah menengah ketiga. Mengapa ada begitu banyak orang berkerumun? Bahkan ada orang dari panitia penyelenggara, dan sepertinya ada yang berdebat tentang sesuatu. Mungkinkah sekolah menengah ketiga mengalami semacam masalah? Sebenarnya, tim lain sudah menyadari ada yang tidak beres dengan tim SMA ketiga. Setiap tim yang mengikuti KAM ini terdiri dari 15 anggota, 10 siswa, dan 5 guru. Setiap tim guru bertanggung jawab atas tugas yang berbeda-beda, seperti logistik, penghubung, pemimpin, penerjemah, del. Namun ada satu kesamaan, yaitu usia guru masih cukup muda, dan rata-rata berusia sekitar 30 tahun. Hanya sekolah menengah ketiga dari Tiongkok ini yang berbeda dari mereka. Selain guru perempuan yang masih muda, guru-guru lainnya berusia di atas 40 tahun. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa perkemahan musim panas ini adalah acara untuk kaum muda? Selanjutnya, sekolah menengah ketiga kehilangan satu siswa, dan mereka bahkan melihat orang-orang yang mengatur berdebat dengan pemimpin mereka di pagi hari. Mereka mendengar sesuatu seperti melapor ke polisi. Wow, itu polisi. Dia berjalan ke tim sekolah menengah ketiga. Seseorang di tim itu melakukan kejahatan. Ini tidak baik. Mereka harus menghubungi kedutaan mereka. China memang negara terbelakang. Mereka bahkan tidak bisa mematuhi hukum negara lain. Polisi itu adalah salah satu petugas yang menyelidiki hilangnya Feng Yu. Dia terikat pada perkemahan jika Feng Yu tiba-tiba kembali. Kamu adalah Feng Yu. Bisakah Anda memberitahu saya kemana Anda pergi dan apa yang Anda lakukan setelah Anda mendarat di bandara kemarin? Petugas polisi bertanya dengan nada serius. Feng Yu memandang Kirilenko. Datang dan selesaikan ini. Kirilenko mengeluarkan kartu identitas dari sakunya dan memberikannya kepada petugas. Petugas melihat ide dan mengembalikannya dengan hati-hati ke Kirilenko. Ini adalah seorang perwira dari tentara. Mengapa orang ini ada di sini? Kami memiliki sejumlah pasokan militer yang datang dari China, dan Feng Yu adalah penghubung kami. Itulah alasan kami menjemputnya dari bandara kemarin. Saya sudah menjelaskan ke Universitas Moskow. Feng Yu tidak hilang, dan Anda dapat menutup file ini. Kirilenko berkata dengan berwibawa. Tim lain bahkan lebih penasaran sekarang. Mengapa petugas itu pergi dengan tergesa-gesa? Tim China ini tidak melakukan pelanggaran. Jika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa Cina cukup kuat untuk mengabaikan hukum Uni Soviet, mereka tidak akan pernah percaya. Mereka juga penasaran dengan anak yang tiba di KAM dengan kendaraan plat nomor militer Soviet. Hah? Anak itu memakai lencana. Anak itu adalah peserta dari tim SMA ketiga China. Mengapa mahasiswa China ini tiba dengan kendaraan militer Soviet? Bahkan jika mereka menghancurkan otak mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Namun ternyata mereka tidak bisa mendapatkan jawabannya dengan menanyakan langsung kepada tim China. Mereka hanya bisa berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan ada dugaan bahwa siswa ini adalah putra dari beberapa pemimpin besar di Tiongkok dan berada di sini untuk suatu misi rahasia. Cina selalu menekankan pada penerus. Ini harus itu. Tim Cina ini pasti punya misi politik. Mungkinkah guru yang lebih tua itu menjadi pengawal yang menyamar? Mereka segera menyadari bahwa panitia penyelenggara memperlakukan tim China berbeda dari sebelumnya. Tempat berkemah terbaik disediakan untuk mereka, dan mereka mendapat makanan terbaik. Tim Cina ini tidak sederhana, dan siswa itu bahkan lebih istimewa. Wakil kepala sekolah Sun sekarang merasa tidak nyaman. Sudah ada pemimpin dari tim dari 6 negara berbeda yang mendekatinya, mencoba berteman. Tapi mata mereka tidak pernah meninggalkan Feng Yu. Tim China terkenal sekarang, tetapi wakil kepala sekolah Sun tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk. Bab 148 temanya adalah seni. Kegiatan hari pertama kebanyakan outing, camping di alam bebas. Para siswa dari berbagai negara diminta untuk berinteraksi satu sama lain menggunakan bahasa Rusia. Feng Yu baru tiba di sore hari tetapi dengan bahasa Rusianya yang fasih, dan rasa ingin tahu siswa lain tentang dia berhasil menjadi siswa sekolah menengah ketiga pertama yang berbaur dengan siswa lain. Sore hari, semua siswa duduk di rerumputan dan memainkan beberapa permainan pemecah kebekuan.
Namun, para guru dari sekolah menengah ketiga mengerutkan kening. Perkemahan ini tidak seperti yang mereka harapkan. Wakil kepala sekolah Sun berpikir bahwa pasti ada tema untuk perkemahan ini. Itu bisa berupa sastra, matematika, fisika, kimia, atau semua siswa harus menemukan semacam penemuan. Salah satu siswa yang dia pilih untuk KAM ini berspesialisasi dalam membuat penemuan-penemuan kecil. 3 profesor dari Universitas Teknologi agak cemas. Kapan mereka dapat mengunjungi fasilitas penelitian, laboratorium? Itulah tujuan mereka bergabung dengan KAM ini dan tidak memainkan permainan kekanak-kanakan dengan anak-anak. Mereka mendekati wakil kepala sekolah Sun dan memintanya untuk pergi dan mencari tahu kapan kegiatan berkemah dan jalan-jalan ini akan berakhir. Ini adalah buang-buang waktu. Wakil kepala sekolah Sun juga dalam posisi yang canggung. Meskipun dia adalah pemimpin tetapi 3 profesor itu peringkatnya lebih tinggi dan lebih berpengaruh darinya. Dia merasa seperti boneka, hanya dengan nama pemimpin tetapi lebih seperti pengasuh. Di sisi lain, siswa dari suatu negara sedang menari, dan semua orang bertepuk tangan mengikuti irama. Wakil kepala sekolah Sun berjalan menuju penyelenggara. Dia kembali beberapa saat, dengan ekspresi khawatir. Ketiga profesor tersebut langsung menanyakan kapan mereka akan mengunjungi fasilitas penelitian tersebut. Profesor, kami pasti akan mengunjungi fasilitas, tetapi tidak dalam beberapa hari ini. Durasi kami ini adalah 2 minggu, dan kunjungan pertama telah diatur 3 hari kemudian. Beberapa hari ini, kegiatan utamanya adalah bersenang-senang. Apa? Selamat bersenang-senang. Ini adalah KAM internasional dan bagaimana mereka bisa bersenang-senang. Apa tema perkemahan ini? Ini bukan teknologi. Seorang profesor bertanya sambil menatap wakil kepala sekolah Sun. Universitas Moskow terkenal dengan sains dan teknologinya. Bagaimana mungkin tema perkemahan menjadi sesuatu yang lain? Wakil kepala sekolah Sun menjawab, tema KAM ini adalah seni. 3 profesor semuanya tercengang. Ketika wakil kepala sekolah Sun mendengar ini, dia juga kesulitan menerimanya. Mengapa tidak disebutkan dalam surat undangan? Universitas Moskow juga tidak terkenal karena seni. Selanjutnya, jika ini adalah perkemahan musim panas seni, itu harus dinyatakan dalam surat undangan, dan mereka dapat memilih siswa berdasarkan kriteria itu. Para siswa yang datang ke KAM ini tidak memiliki bakat dalam seni. Selesai. Dia sudah selesai. Tidak akan ada lagi prestasi dan pujian untuknya. Ketika mereka tiba di sini, Feng Yu menghilang, dan polisi terlibat. Tapi untungnya Feng Yu kembali dan menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah ini juga menarik perhatian tim lain. Dia terus memiliki perasaan bahwa dia telah membawa aib bagi negaranya. Tepat ketika kisah Feng Yu yang hilang akhirnya mereda, dia menemukan bahwa tema untuk KAM ini adalah seni. Melihat siswa dari negara lain, mereka bernyanyi, menari atau melukis. Dia melihat ke arah siswa sekolah menengah ketiga. Murid-muridnya hanya berjalan-jalan dengan kamera tergantung di leher mereka. Dia tidak bisa memberitahu tim lainnya bahwa murid-muridnya semuanya adalah fotografer. Juga tidak akan ada cukup waktu untuk mengembangkan film. Penyelenggara juga mengatakan kepadanya bahwa tim bergiliran untuk tampil sekarang. Ini akan menjadi giliran SMA ketiga segera. Siapa yang akan dia pilih untuk tampil? Wakil kepala sekolah Sun memandang murid-muridnya dan melihat Feng Yu. Sekolah menengah ketiga diundang ke KAM ini karena dia. Dia pasti tahu ini adalah KAM seni. Dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan prakemah. Mungkinkah dia diam-diam mempersiapkan pertunjukan ini di rumah dan ingin mengejutkan semua orang? Betul sekali. Ini harus itu. Feng Yu bahkan membantu Wen Dongjun untuk dibebaskan dari pelatihan. Feng Yu akan menjadi orang yang menentukan apakah sekolah menengah ketiga akan menjadi aib di KAM ini. Feng Yu masih menikmati pertunjukan tarian, dan dia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Dia berbalik dan melihat wajah wakil kepala sekolah Sun di depannya. Kepala sekolah Sun, kamu mencariku. Wakil kepala sekolah Sun memasang senyum terbaiknya dan berkata, Feng Yu, mengapa surat undangan tidak menunjukkan bahwa ini adalah KAM seni? Tapi sudahlah. Kita semua tidak menyadari hal ini, tetapi Anda seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, bukan? Itu sebabnya Anda dan Wen Dongjun tidak berpartisipasi dalam pelatihan prakemah dan sedang mempersiapkan pertunjukan ini di rumah.
Melihat tatapan bersemangat wakil kepala sekolah Sun, Feng Yu dengan takut-takut berkata, "Kepala sekolah Sun, maukah Anda mempercayai saya jika saya memberitahu Anda bahwa saya juga tidak menyadari hal ini?" Wakil kepala sekolah Sun menatap Feng Yu, "Apa yang kamu katakan? Anda tidak sadar? Bukankah perkemahan musim panas ini diatur untuk Anda oleh keluarga Anda? Itu juga alasan sekolah kami diundang. Berhenti menyangkal dan bersiaplah untuk pertunjukan. Saya tidak peduli jika Anda akan menari, menyanyi, menggambar atau kaligrafi, selama Anda melakukan sesuatu dan tidak mempermalukan sekolah. Ketika semuanya selesai, saya akan memberi Anda penghargaan siswa terbaik dari sekolah kami." Feng Yu tercengang. Dia tidak tahu tentang tema kami ini. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia ada di sana hanya untuk mendapatkan beberapa kredensial. Saudara Qi tidak bisa diandalkan. Kalaupun surat undangan dibeli, juga harus menyebutkan tema dan detail perkemahan dengan jelas. Tentang apa kam bertema seni ini? Tidak ada kesamaan antara seni Cina dan Eropa Timur. Tiba-tiba, Feng Yu melihat seorang siswa membawa gitar. Dia melihat sekelilingnya, dan suasana mengingatkannya pada sebuah lagu. Itu adalah lagu yang diterjemahkan dari lagu rakyat Soviet. Lagu itu tentang kisah yang terjadi di Ukraina, dan itu populer di internet di kehidupan sebelumnya. Feng Yu juga telah belajar cara memainkan lagu itu dengan gitar. Segera, giliran SMA ketiga untuk tampil. Semua orang saling memandang, menunggu seseorang untuk secara sukarela tampil. Feng Yu berdiri dan berjalan ke arah siswa dari Ukraina. "Hai, saya datang terlambat hari ini dan lupa membawa gitar saya. Bisakah Anda meminjamkan saya milik Anda?" Siswa Ukraina dengan senang hati memberikan gitar itu kepada Feng Yu. Feng Yu menguji gitarnya dan kemudian duduk bersila di tengah. Sudah lama sejak dia bermain gitar dan agak berkarat. Feng Yu berharap dia tidak melakukan kesalahan selama pertunjukan. "Saya akan membawakan lagu yang saya buat, kurang dari Birk Grove lebih besar dari." Itu diadaptasi dari lagu rakyat Ukraina, dan ini tentang seorang wanita muda cantik yang menunggu kembalinya kekasihnya, yang pergi berperang, di Birk Grove. Namun, kekasihnya telah meninggal dalam perang. Salju putih berhembus di atas desa yang tenang, merpati terbang di langit berkabut, dua nama diukir di pohon bir, pecinta berjanji untuk selamanya. Suatu hari api perang turun di rumah kami, para pemuda bergegas ke perbatasan, senjata di tangan memberitahu orang yang mereka cintai untuk tidak mengkhawatirkan mereka. "Tunggu aku kembali di hutan bir, langit tetap berkabut, merpati tetap terbang. Siapa yang mengingat kehidupan dan cinta mereka yang terbaring di kuburan tak bertanda?" Salju terus turun di desa yang selalu sunyi itu, pemuda telah menghilang di hutan birk itu. Berita itu tiba pada sore itu. Dari orang yang dicintai jatuh di medan perang yang jauh. Dia diam-diam pergi ke hutan birk, menunggu di sana dengan mata rindu. Ketika Feng Yu menyelesaikan lagunya, tepuk tangan bergemuruh. Lagu ini diadaptasi dari lagu rakyat mereka, dan dia menyanyikannya dalam bahasa Rusia. Semua peserta di kamp memahaminya dan terpikat oleh liriknya. Bahkan ada seorang siswa yang meminta Feng Yu untuk memberinya skor dan lirik lagu ini. Guru lain juga mengatakan bahwa Feng Yu harus merekam lagu ini dan menjualnya. Wakil kepala sekolah Sun bertepuk tangan, puas. Krisis ini akhirnya berakhir. Dia memberi Feng Yu pandangan, "Aku tahu kamu sudah bersiap untuk ini." Catatan penerjemah, lagu yang dinyatakan dalam mentah adalah kurang dari lebih besar dari. Ada di YouTube juga. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencarinya. Lirik terjemahan diambil dari lirikstranslate.com. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.